Bukannya ulama itu kalau dalam pitua orang Minang tidak boleh istirahat. Itu duduknya di kitab, tagaknya di pitua. Ambon narumi kini nambah pitua tarik isi berkitab tidak. Sebenarnya di dalam pitua orang awak lah. Ulama itu duduknya baca kitab. Kok tagaknya rintang berpitua. Berarti antara pitua dan menelah kitab berimbang. Yang pertama Quran saja repot juga. Kalau Quran saja ayat yang dibaca itu kan satu baru tadi itu. Kul man harrama, Muhammad siapa yang mengharamkan zina perhiasan yang telah diciptakan oleh Allah untuk hamba. Kira-kira yang diciptakan oleh Allah untuk hamba yang dibolehkan itu apa? Itu perlu penjelasan pula kan? Itu nak sado kecen ko perhiasan pula tu. Nah, karena itu Al-Qur'anul Karim tidak berdiri sendiri. Wa anzala ma'ahul bayan. Allah turunkan bersamaan dengan Al-Qur'an itu bayan. Ada penjelasan. Siapa yang berhak menjelaskan? Nah, tadi kan Pak yang menjelaskan tuh. Masa awak boleh menjalin, Nabi tidak boleh. Padahal dia yang menerima. Menurut saya begini, kuabo modeliko. Kalau menjalin kan tak boleh itu dalam Al-Quran saudara. Nah jadi orang yang kadang mengatakan cukupkan Al-Quran saja, itu berisiko. Cuma karena dia tidak mendalami tentang kajian ilmu hadis, sehingga akhirnya dengan ilmunya sebegitu dianggap hadis ini menjadi tampang masalah perbedaan. Padahal tidak. Sekian banyak masalah yang muncul karena memang Al-Quran tidak memberikan penjelasan secara tafsir, secara rinci. Hadislah yang menjelaskan. Jadi antaranya Al-Quran cuma menyuruh warka'u ma'ar raki'in. Kaifiat rukuk kan tidak ada di dalam Al-Quran. Hadisnya kan memberikan bayan. Nah karena itu saya sarankan begini. Jangan cepat mengambil kesimpulan kalau itu tidak dalam kapasitas keilmuan. Itu satu dulu. Terus yang kedua, membaca fatwa ulama harus betul-betul utuh. Apakah ada alasan mengatakan berniat di rumah saya itu memanggul salat sejam di pasar itu supaya sholat sana itu? Tidak ada. Nah, bagi orang yang mengerti tentang ikhtilaf dalam masalah niat, sebenarnya perkara niat itu maqasid itu ada disertasi. Dia lazat maqasidul mukallafin. Nah, di situ dijelaskan. Jadi ada orang mengatakan kalau seseorang berniat dari rumahnya dan niat itu baqiyah tetap ada sampai saat takbirnya. Niat itu dah hilang dah. Dia kepai solat tu melakukan. Tu niat itu bertahan sampai dia Allahu Akbar. Ada tak niat padanya? Nah itu yang dikecikkan oleh ulama dengan itu. Cuma kadang awak membaca pendapat fikih kan tidak memiliki, tidak memahami latar belakang pendapat lahir bagaimana. Nah, gitu juga dalam kasus-kasus lain. Jadi memang untuk memahami ikhtilaf ulama tidak bisa hanya dengan membaca pendapat saja. Itu makanya tadi orang yang harus memahami, yang bisa memahami ikhtilaf ulama itu, dan itu sebenarnya salah satu yang harus dimiliki oleh orang yang berfatwa, adalah orang yang bisa menelusuri pendapat itu dari jalur mana dia ambil kesimpulan itu. Makanya ada riwayat yang dinukilkan dari Imam Abu Hanifah, la yajuzu li ahadin an yaqula qaulana hatta ya'lama min aina akhadna qaulana. Tidak dibolehkan seseorang mengatakan pendapat kami menurut pendapat Abu Hanifah, padahal dia tidak tahu dari mana kami rumuskan pendapat itu.
jadi itu nampak dan tadi. Kemudian berikutnya berbagai hal terkait dengan kesimpulan-kesimpulan hukum sebaiknya ditanyakan ke faqih, jangan disimpulkan dari terjemah atau buku bacaan. Tetap kembali kepada ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa demikian? Karena buku tidak menyampaikan seluruh maksud. Buku itu hanya pengambil ilmu saja. Itu ikalnya saja. Dan ilmu ada di mana? Dan tidak ada orang. Makanya abu awal pertama kalimat hikmah masuk ke telinga abu ketika abu tiba di Mesir. Kecek guru bu, kecek beliau. Khudil ilma min sudurir rijal, wala ta'khudil ilma min butunil kutub. Ambillah ilmu itu dari dada ulama, jangan diambil dari perut buku. Jadi buku untuk apa namanya? Gerbang. Nah, tapi lewat bisa memahami iyo ko nani mukasud dari penulis. Lalu tentu bisa jadi nani pahami keliru na itu nani mukasud. Kadang titik cie. Kan ada anekdot orang membaca hadis, rupanya hadisku ada salah titik. Ketika orang menulis sebenarnya habbatun sauda syifa min kulli syai. Habba jintan hitam, obat segala sesuatu illa sa, kecuali maut. Rupanya mungkin tak banyak tinta tambil. Pada habbah nan ba tu mestinya titik jatuh titik cik lain. Jadilah hayyatun sauda syifa li kulli syai illa sa. Ular hitam tu artinya maka mesti jadi racun. Nah, ini jadi bukan menyimpulkan. Nah, jadi saya berharap kenapa setiap kaum itu tidak boleh kosong dari ulama? Itulah hikmah. Nah, jangan menyimpulkan sendiri. Sedangkan hadis, anggap hadis banyak apa? Iyo, hadis punya karakteristik keilmuannya belum. Bahkan bagaimana orang menyerang hadis bukan hanya pada titik kelemahan, tapi hadislah keunggulan umat. Umat Islam keunggulnya pada hadis itu, pada sanad. Ilmu sanad tak ada pada yang lain. Nah, kalau tidak percaya, tanya ke beliau kan acok menulis buku adat lah. Nah, Abu minta beliau sanad tentang Tambo, nah menceritakan tentang awak keturunan dari Nabi Sis. Paling dapat dia beliau sanadnya tiba di buku Tambo dan Arab Melayu. Itu nak dapat dia beliau abara jarak antara tu seorang rajo sangsa purba dulu atau rajo di rajo ama sanadnya betul. Itu makanya kadang-kadang ditutup je pantun banda orang nambo bandaan di banda narina saja. Kaba orang nambo kabang kok utuh boleh satu orang itu. Nah, jadi jadi isnad itu laulal isnad. Kalau bukan karena sanad, tak salah betul mungkin dia jadi ini labil. Kalau tidak karena sanad itu hilang ilmu. Itu makanya diserang orang hadis itu. Padahal hadis itu banyak menyelesaikan pemahaman tentang Al-Quran. Nah, jadi karena itu fokus kepada dua. Tak kasih Nabi mengingatkan bahwa dua pegangan dan ulama yang menjelaskan tentang itu. Nah, jadi tidak bisa hanya dengan Al-Quran. Al-Quran ia mahkam ada seperti surah Ali Imran. Hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, betul. Tapi kalau ditanya mana muhkam dalam Quran itu, mana mutasyabih,
Tu dah lo seketik ilmu tentang al-muhkam wal mutasyabihat gitu. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan umum tu banyak lain rinciannya ke belakang. Nah, mesti harus kuasai baru bisa menyimpulkan mana kan dipaci, mana kaidah dipaci. Itulah gawe ulama. Bukannya ulama tu kalau dalam pitua orang Minang tidak boleh istirahat. Itu duduknya di kitab, tagaknya di pitua. Ambon narumi kini nambah pitua tarik bisa berkitab tidak. Sebenarnya di dalam pitua orang awak lah. Ulama tu duduknya baca kitab. Kok tagaknya rintang berpitua. Berarti antara pitua jo menelah kitab berimbang. Baca rumah jadwal lebih cuk minggu tu. Ndak ada masuk ngali di dalam muzakarah di sebelah ada tibo tu. Nah, jadi itu berimbang. Jadi itu kira-kira. Jadi ada memang harus sama dia Abu sendiri ndak lo bisa. Kalau ada masalah yang rumit dan bermacam, termasuk mendatangkan pakar. Tak bisa awak tahu masalah. Contoh dulu masalah Fajar yang ditanya Pak Sudadi. Kamu tak mengerti benar. Jadi, tapi setelah awak dengarkan dari orang yang awak anggap ini menghabiskan hari dalam keilmuan itu, model itu. Itu makanya di dalam teori ijtihad, yajuzu lil mujtahidi ay yasta'ina bil mutakhassisin. Dibolehkan bagi seorang mujtahid untuk meminta bantuan pakar yang ahli di bidangnya apabila tidak dalam keilmuannya. Itu tuh masalah kedokteran dia termasuk ditanya. Kami bercerita dulu tentang COVID berbagai macam. Nah, ya harus ditanya dong. Tidak boleh awak simpulkan saja. Tidak bisa lo diambil dari internet. Google lo jadi rujukan dari. Dana pakar harus awak tanyakan antara. Kemarin masalah imunisasi berbagai macam harus ditanya juga. Tidak boleh tendensi awak menolak berbagai macam, tidak. Harus objektif atau dengar dulu, jangan disimpulkan. Nah, karena itu juga dalam kajian fikih ulama pun harus diberikan kewenangan untuk mengkaji dan membahasnya dengan kapasitas keilmuannya. Nah, itulah yang disampaikan umat. Nah, disitulah sami'na wa ata'na.